Ahmad Al-Muhajiri itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, apakah itu dia dengan bukti filologi, apakah bukti arkeologi atau mungkin kitab, ya. Tetapi ada pada abad kelima, ya sahabat, atau abad keempat, pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Baha. Silakan, ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Baha. Abah berikan 200 juta. Wallah, demi Allah, ya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik, atau barangkali, ya, kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajiri itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Saudara sekalian, ada video menarik dari Abah Setu terkait dengan bagaimana beliau menanggapi video viral dari Gus Baha. Bahkan Abah Setu memberikan sayembara khusus kepada Gus Baha apabila berhasil menemukan kitab dari abad keempat dan kelima yang menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir benar-benar pernah hijrah ke Yaman, maka akan ditransferkan atau diberikan uang sebanyak 200 juta, saudara sekalian, apabila berhasil menemukan itu. Ataupun dalil-dalil yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Begitu banyak WA kepada Abah tentang bertanya tentang pernyataan tentang Gus Baha yang berkaitan dengan Ba'alwi, ya sahabat. Tapi sebelum Abah akan membahas sedikit tentang pernyataan Gus Baha mengisbat Ba'alwi, kembali harus panjenengan pahami, ya, bahwa di dalam kehidupan kita adalah di era ilmiah, ilmu pengetahuan sekarang ini, ya. Sekarang ada dua kelompok ulama, ya, yang pola berpikirnya adalah berbeda. Jadi dalam cara memandang kepada Ba'alwi ini, Abah melihat adalah bertingkat-tingkat orang dalam memahami, ya. Ada sebagian daripada orang yang tidak mau pusing dengan urusan itu. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bertahan kepada status quo, ya. Dia tidak mau adalah segala kemudahan yang sedang dialaminya, yang diterimanya adalah berubah, maka dia tidak mau adalah berseberangan dengan arus, ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang apatis, ya. Maka oleh karena itulah Abah ingin mengajak adalah pola berpikir kepada kita semua, wabil khusus adalah buat sahabat-sahabat PWI adalah LS, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah yang ada di Nusantara ini. Maka dan juga kepada sahabat-sahabat, ya, apakah yang sudah menolak Ba'alwi maupun yang masih adalah menerima Ba'alwi, adalah sesungguhnya seluruhnya panjenengan adalah sahabat-sahabat Abah semua, kita adalah saudara. Tetapi yang Abah ingin mengajak adalah kepada kita adalah berpikir dengan pola ilmiah di akhir zaman. Karena Abah kasih tahu bahwa sesungguhnya peradaban bumi, peradaban manusia adalah akan terus oleh Allah dirubah, sahabat, sesuai dengan tingkat kecerdasan akal, wawasan manusia berpikir, ya. Maka itulah Abah sering ulang-ulang bahwa isi Al-Quran mengisahkan tentang dari mulai diawali dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah tentang kecerdasan, ya. Maka sesungguhnya pada dasarnya Allah akan terus membuka wawasan kepada kita manusia tentang kecerdasan, tentang ilmiah, pola pikir ilmiah di dalam kehidupan. Maka sekarang pun sahabat, dalam berbagai hal, maka panjenengan jangan aneh. Sebelum Abah membahas tentang pernyataan Gus Baha, Abah akan lebih menjelaskan dulu adalah tentang dua kelompok ulama yang sekarang ini, ya. Ada yang dengan pola pikir adalah ulumuddin, ada monodisiplin, dan ada yang sudah berkembang secara ilmiah karena mereka sudah mengalami pendidikan. Mereka bukan hanyalah lulusan pondok-pondok pesantren yang
mahir adalah membaca apa namanya kitab kuning, tetapi adalah mereka-mereka yang sudah merasakan adalah bangku kuliah, merasakan proses adalah ilmiah di dalam kehidupan, ya sahabat. Maka orang yang semacam ini tentu pola berpikirnya berbeda dengan orang yang hanya bersandar kepada ulumuddin dengan monodisiplin, yang pada dasarnya adalah merupakan gambaran daripada orang-orang yang taklid buta, yang merupakan masih berpegang kepada ulama-ulama abad pertengahan. Wahai saudaraku Nusantara, hari ini adalah merupakan abad adalah ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang adalah dia tidak mau berubah dengan berubahnya ilmu pengetahuan, maka pada dasarnya adalah merupakan sebuah kematian akal, adalah merupakan sebuah apa namanya tidak akan memiliki kecerdasan logika berpikir. Walaupun kalian belajar ilmu mantik sekalipun, logika berpikirnya adalah masih sangat kolot, sahabat. Maka inilah buat Abah bicara pada siang hari ini adalah baik kepada orang yang sudah menolak maupun yang sudah menerima. Marilah kita menolak dan menerima itu adalah dengan landasan ilmiah, bukan menolak karena kebencian, ataupun menerima bukan karena adalah taklid buta. Pada dasarnya Allah telah terus mengembangkan, sahabat. Dari Homo erectus, sekarang kita menjadi Homo sapien. Jadi manusia-manusia sebelum Nabi Adam, ya, dengan landasan volume otak adalah hanyalah 800 gram. Kemudian adalah Nabi Adam, generasi yang pertama memiliki yang disebut dengan manusia, adalah memiliki otak adalah sudah 1200 sampai 1500 cc atau 1500 gram. Maka itulah maka landasan Nabi Adam, ya, sampai ada malaikat berkata wa 'allamal adama subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adalah ketakjuban malaikat kepada makhluk yang bernama Adam, ya, yang memiliki kecerdasan, yang sudah mampu memahami wa 'allamal adama asma'a kullaha. Adalah Adam yang sudah berpikir adalah ilmiah. Bayangkan oleh kita, kakek kita adalah sudah merupakan makhluk yang dengan prototipe adalah manusia-manusia yang berakal. Dan memang tujuan daripada Allah dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, ya, afala ta'qilun, akan membawa bahwa agama ini adalah memang harus kita adalah mendahulukan, adalah kita harus tidak boleh keluar daripada landasan ilmiah. Itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Dan sesungguhnya kata Allah, kebanyakan manusia adalah akan mengambil segala sesuatu itu adalah hanya dengan sangkaan. Padahal kata Allah, inna dhonna la yugni minal haqqi syai'ah. Dan ketahuilah sesungguhnya zon itu tidak akan bisa menunjukkan kebenaran sedikit pun. Wallahu adalah alimun, sahabat. Allah yang menegaskan sesungguhnya Allah maha mengetahui. Mengetahui itu adalah ilmu. Maka itulah ilmu bukan hanya sebatas tahu, sahabat. Ilmu dari kata alima, ya, ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Maka diharapkan pada penghujung daripada ilmu itu adalah kalian adalah maklum. Dari alima sampai ma'lumun adalah sebuah proses pembelajaran, adalah bagaimana membuka pola pikir dan wawasan. Maka sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan juga sahabat PWI LS Nusantara dimanapun berada, maka jangan aneh kita sekarang menyaksikan dua kelompok ulama yang berbeda pola pikir. Yang pertama masih berpegang pada monodisiplin, adalah ulumuddin, adalah dengan ulama-ulama dengan filsafat keilmuan abad pertengahan, adalah hanya melakukan menggunakan taklid buta, dan dia tidak mau keluar daripada zona nyaman yang dia hadapi. Maka oleh karena itulah sekarang muncul adalah pernyataan, kalau seandainya adalah yang Abah dengar muncul dari Menteri Agama, Abah mengerti. Karena Abah secara pribadi sudah tahu beliau, kalaupun beliau adalah masih seolah-olah adalah mengakui Ba'alwi itu adalah Duriyat Rasul, hanya sebatas sebagai penghormatan dan tidak mau beliau sebagai adalah pejabat negara adalah membuat keributan. Tetapi secara pribadi Abah mengerti tentang pola dan prinsipnya, karena Profesor Nazaruddin Umar adalah seorang profesor yang cerdas, ya. Karena pernyataan beliau sebelum menjadi Menteri Agama dan pernyataan beliau setelah menjadi Menteri Agama agak berbeda, sahabat. Itulah bedanya, kita harus maklum pada orang-orang yang duduk pada
mendapatkan posisi sebagai adalah pejabat publik tentu adalah tidak boleh menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan status quo, dengan arus, sahabat. Tetapi ada juga pernyataan ulama-ulama seperti adalah Abdul Somad, adalah pernyataan seperti adalah juga Gus Baha, adalah merupakan sebagai juga adalah Kiai Miftahul Akhyar, dan tokoh-tokoh lain, Buya Yahya dan lain sebagainya, maaf ya, adalah mereka tidak salah, tetapi landasan pola mereka adalah berpikir kepada ulumuddin monodisiplin, ya, yang bersandarkan kepada filsafat ilmu pengetahuan abad pertengahan dengan menggunakan landasan taklid buta. Ia tidak mau berubah, ya sahabat. Adalah kebanyakan dari mereka adalah bukan peneliti, mereka adalah pembaca, mereka adalah penikmat. Maka segala apa yang mereka baca dan juga apa yang mereka dengarkan dari paparan orang lain, tetapi kalau mendapatkan dari sumber yang salah, karena tidak semua berita itu adalah benar, maka disinilah seseorang itu adalah apakah dia memiliki jiwa adalah peneliti atau bukan jiwa peneliti. Kalau jiwa peneliti adalah segala sesuatu informasi adalah menjadikan tantangan kepadanya. Bagaimana informasi itu adalah, karena diawali dengan alimah adalah pengetahuan, hanya tahu bagaimana dia sampai pada derajat adalah sampai wadaka ma'lumun adalah maklum kepada segala sesuatu itu. Dia membutuhkan sebuah proses riset dan ilmiah, penelitian. Ada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakuan, maka orang-orang yang memiliki landasan ilmiah tidak akan mudah, bukan dia syu'udon, tetapi dia landasan berpikirnya tidak akan menerima sebuah kebenaran kecuali kebenaran itu adalah dia uji dulu. Itulah kenapa dalam kitab Sulamut Taufik, dalam kitab banyak kitab, bahwa dalam perkara segala apapun kita harus tasawur adalah bagaimana kita, apakah kita menerima atau menolak. Landasan menerimanya adalah harus ilmiah, dan melandaskan menolaknya juga adalah harus ilmiah. Kalau tidak dengan ilmiah, maka kita telah memberengus adalah akal yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada Bani Adam, yang mana Bani Adam, Nabi Adam sebagai khalifah yang pertama adalah diberikan volume otak adalah 1200 sampai 1500 gram. Supaya apa? Manusia itu adalah berpikir, dan memang Allah mengajak kita adalah selalu berpikir. Ya, demikian pula baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Baginda Nabi mengajak kita adalah bertafakkur. Tafakkur itu adalah berpikir. Berpikir itu adalah berpikir secara logis dan ilmiah. Karena memang kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Karena kebanyakan manusia adalah yang di awal itu adalah diawali dengan don, sahabat. Maka tidak salah orang-orang yang bersandar kepada monodisiplin, ya, kepada ulumuddin yang landasannya adalah kepada fikih-fikih abad pertengahan. Pada dasarnya di sana adalah hanya akan dibahas tentang dosa dan dosa, ya. Tetapi adalah pada saat ulama-ulama yang kesini, sahabat, adalah merupakan ulama-ulama ilmiah yang pernah mengecap duduk di bangku perguruan tinggi, yang pernah membuat tesis, ya, yang telah melakukan sebuah riset penelitian daripada merumuskan persoalan kemudian membuat hipotesa. Dari hipotesa itu dia akan menguji hipotesa itu, dia akan mencarikan data-data adalah untuk mendukung hipotesanya sebelum sampai dia kepada sebuah natijah, apakah penelitian yang dia lakukan itu adalah sesungguhnya adalah menolak atau menerima. Maka demikian sahabat, dalam pola pikir manusia sekarang yang Abah saksikan, maka Abah tidak aneh, ya. Abah percaya orang-orang kayak Buya Yahya, orang-orang seperti Gus Baha, orang-orang seperti Uwas, orang-orang seperti Kiai Syukron Makmun, Kiai Miftahul Akhyar, ya sahabat, adalah orang-orang yang hebat dalam bidangnya masing-masing. Tetapi di dalam perkara yang lain, karena pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka sesungguhnya sehebat-hebatnya mereka, sahabat, tetapi dalam bidang ilmiah mereka ketinggalan. Gus Baha adalah orang yang luar biasa dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fikih, tetapi adalah dia bukan ahli dalam ilmu sejarah dan ilmu nasab, ya sahabat. Maka oleh karena itulah, dengan dibagilah manusia adalah menjadi dua adalah antara multidisiplin dengan monodisiplin, adalah dengan yang berpegang kepada ad-dirasah al-islamiyah, ya, dengan landasan adalah hipotesa, landasan berpikir yang ilmiah. Maka pada saat segala sesuatu sebelum menerima dan menolak, dia akan uji, dia akan riset.
Ya, apalagi sekarang sahabat, di akhir zaman ini ilmu pengetahuan sudah disempurnakan oleh Allah. Dalam kaitannya di bidang nasab sekarang ini, ilmu genetikanya adalah ada ahlinya. Dan Allah sudah menyuruh kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka yang berkaitan genetika, tanyalah ahli genetika. Yang berkaitan dengan sejarah, tanyalah ahli sejarah. Karena ulama sehebat apapun, pada dasarnya kalau dia bukan ahli dalam bidangnya, maka dia adalah tidak bisa didengar apa yang disampaikannya. Cuma yang disayangkan adalah masyarakat awam di akhir ini adalah, karena telah dicekoki adalah dengan doktrin-doktrin dan dogma, adalah keagamaan, ya sahabat, adalah bukan diajak kepada pola berpikir secara ilmiah yang logis, pola berpikir tentang ajas manfaat, madarat dan maslahat, tetapi yang selalu ditariknya adalah kepada pola pikir filsafat ilmiah yang berada pada abad pertengahan, adalah taklid buta kepada apa yang mereka pernah dengar. Padahal tidak semua perkara yang mereka pernah dengar sahabat adalah merupakan sebuah kebenaran. Di dalam ilmu pengetahuan umum sahabat, sesungguhnya hal yang demikian sudah biasa. Pada saat di awal bagaimana dunia itu dianggap adalah datar, tapi kemudian adalah ilmu pengetahuan membuktikan berikutnya adalah ternyata bumi itu adalah bulat. Maka siapapun yang berpikir tentang bumi adalah datar terbantah, dan mereka pun adalah taslib kepada mereka yang telah membuktikan itu. Demikian pula dalam ilmu kimia sahabat, tentang unsur terkecil, kata Abah juga, diawali dulu yang terkecil itu adalah atom, ya. Tapi kemudian manusia sekarang berhasil bagaimana memecahkan atom tadi semua, jadi proton, dari elektron. Kemudian manusia adalah mencarikan unsur yang terkecil dari setiap kurun ke kurun yang sudah syuhra wal istifadah, kemudian dibatalkan dengan penemuan-penemuan yang baru. Karena Allah tidak akan berhenti sahabat, ya, akan terus mengembangkan dunia ini. Maka kalau seandainya kita adalah berhenti pada pandangan monodisiplin dalam keilmuan, adalah dengan pola filsafat ilmu keilmuan adalah abad pertengahan, di mana kita adalah taklid buta, berarti kalau demikian berarti Islam yang akan tertinggal oleh dunia lain. Maka inilah yang Abah harapkan kepada siapapun yang duduk di PBNU, apakah sebagai Syuriah PBNU, apakah sebagai Tanfidiyah PBNU, harus orang-orang yang memiliki landasan adalah merupakan fikih peradaban, fikih ilmiah yang harus dibangun, ya sahabat. Ya, apalagi yang berkaitan dengan duriat seseorang, tidak bisa bagaimana adalah sebagaimana pandangan yang disampaikan Kiai Miftahul Ahyar tentang orang yang menolak Baal itu dikadap sebagai qadhaf, ya, menuduh orang lain itu berzina. Ini kan pola pikir yang sesungguhnya adalah tidak logis, pola pikir yang sesungguhnya adalah tidak ilmiah, karena yang selalu dikaitkannya adalah filsafat ilmiah, adalah fikih tentang dosa. Kalau seandainya kita menolak dosa dan lain sebagainya, bukan dari segi manfaat. Ingat, dalam segala urusan agama itu sahabat selalu adalah dikaitkan kepada ajas manfaat. Ajas yang senantiasa adalah bagaimana bermanfaat kepada kebanyakan manusia, bukan hanya kepada taklid buta yang anggap adalah kebenaran itu adalah. Maka tidak cukup sahabat di akhir zaman ini adalah dengan don tadi semua, karena semua alat teknologinya sudah Allah siapkan. Maka sungguh lucu pernyataan Gus Baha tentang sungguh kalau kita dengar menggelikan. Saya sangat hormat dengan Gus Baha dan saya banyak mengikuti Gus Baha tadi sesungguhnya. Inilah sahabat, pada saat seseorang itu bukan ahli di bidangnya, walaupun Gus Baha itu luar biasa dalam ilmu tafsirnya, dalam ilmu hadisnya, kalau menurut saya adalah termasuk juga adalah sudah mulai masuk pada fikih peradaban, apa pola pikir Gus Baha itu. Tetapi yang berkaitan dengan pernyataan beliau tentang Ba'alwi ini adalah hanya seseorang yang bukan peneliti, seseorang yang suka membaca dan mendengar, tapi persoalannya pada saat seseorang itu sudah besar di masyarakat, seseorang itu sudah dianggap adalah sebagai tokoh publik, maka segala apa yang disampaikannya adalah menjadikan sebuah kebenaran. Maka sangat disayangkan di akhir zaman semacam ini orang semacam Gus Baha, kalau seandainya dia hanya menerima segala pengetahuan itu adalah, dan dianggap pengetahuan itu adalah sebuah kebenaran, dengan hanya istilah bahwa ini sudah syuhra wal istifadah. Ingat sahabat, dalam ilmu pengetahuan segala yang syuhra wal istifadah adalah bisa dibatalkan pada saat ditemukan adalah fakta-fakta yang baru. Demikian pula sekarang sahabat di dalam ilmu nasab ada fakta-fakta baru, ya, yang harusnya juga adalah Gus Baha adalah mencari dari sumber yang benar, dari sumber yang kredibel. Tapi inilah pola berpikir yang senantiasa tidak dilandasi dengan
landasan adalah ad-dirasah, ya, pembelajaran, ya, maka dia hanyalah akan menerima informasi dari seseorang atau barangkali membaca dari sesuatu dan itu dianggap kebenaran, dan kemudian beliau menyampaikan betapa bahayanya orang yang sudah dianggap adalah memiliki legalitas kemudian menyampaikan sesuatu adalah apakah dia itu ada tasdik dengan segala sesuatu tanpa tasawur, tanpa penelitian. Tapi memang tidak bisa dipaksa, sahabat. Maka juga sebuah sahabat yang sudah menolak Ba'alwi, jangan membenci mereka, karena mereka memang adalah seolah-olah bahwa mereka itu berada pada hidupnya di akhir zaman, di abad ilmu pengetahuan. Dia menggunakan produk-produk ilmu pengetahuan, tetapi adalah pola berpikirnya adalah menggunakan pola pikir filsafat. Keilmuan adalah abad pertengahan yang selalu adalah bersandarkan kepada taklid. Cuma sayang pada saat yang dia taklidi, karena tidak semua informasi itu adalah benar tadi semua, ya, inilah yang tentu adalah yang akan sangat berbeda. Orang-orang yang berpegang pada monodisiplin, ya sahabat, adalah hanya menggunakan paradigma filsafat ilmu apa yang dikatakan oleh Gus Baha, apa yang dikatakan oleh UAS, apa yang dikatakan ulama yang lain yang mengisbat Ba'alwi itu, jika dikaji dengan paradigma filsafat ilmu pengetahuan, maka pandangan tersebut sesungguhnya kita bisa melihat adalah hanya masuk pada wilayah ulumuddin yang memiliki sifat monodisiplin, ya. Paradigma monodisiplin dalam studi agama itu adalah basisnya, sekali lagi, adalah merupakan ilmu-ilmu abad pertengahan. Berbeda dengan orang-orang yang sudah memiliki pandangan, sudah punya landasan, pernah duduk di perguruan tinggi, dia pernah membuat skripsi, tentu pola pikirnya tidak akan lagi segala informasi yang ada itu adalah dia akan terima saja. Itulah kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Karena don itu sungguh tidak akan bisa menunjukkan kebenaran sedikit pun tadi semua. Karena itulah innallaha alimun, sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui. Berarti itulah ilmu, sahabat, ya. Maka landasan ilmu yang ilmiah akan dibutuhkan di akhir zaman ini, sahabat, ya. Karena landasan ilmu yang ilmiah bukan hanya terbatas pada fikih peradaban yang hanya dosa, tetapi akan diperlihatkan adalah dari segi maslahat dan madarat, ya sahabat. Inilah yang harus diperhatikan. Pendekatan monodisiplin ulumuddin dalam kajian agama adalah pendekatan abad pertengahan. Hal ini wajar karena pada masa abad pertengahan, sahabat, ya, kajian agama tidak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu sains dan semacamnya. Barulah muncul adalah tentang kebangkitan pasca Renaissance adalah di barat, ya sahabat, melahirkan filsafat ilmu, ya. Pendekatan monodisiplin dalam mengkaji agama menggunakan satu pendekatan, maka inilah yang akan menyebabkan akhirnya apa yang disampaikan oleh Kim Abdul Ahyar adalah tentang qadab, ya, kepada orang yang menolak adalah kepada Ba'alwi, menganggap bahwa kita adalah kelompok-kelompok yang menganggap Ba'alwi itu adalah turunan dari orang yang berzina, dari bahkan menuduh berzina kepada baginda Nabi, seolah-olah begitu kan tadi semua. Kan itu tidak logis berpikir yang demikian untuk orang-orang yang berada pada abad ilmu pengetahuan, ya. Pendekatan dalam studi Islam yang bersifat monolitik ini memiliki dampak yang hanya searah saja, ya, bukan dua arah. Padahal dalam keilmuan itu adalah harus ada think tank, bukan memberi, tetapi bagaimana adalah ada take and give, adalah saling, adalah di antara mereka itu semua, supaya ilmu itu adalah hidup tadi semua, ya. Ya, kalau seandainya hanya dianggap sebagai adalah sesuatu yang searah, ya, maka tentu saja inilah yang terjadi sekarang, ya. Maka pendekatan dalam studi Islam yang jika tadi digunakan dalam pendekatan fikih soal qadab, ya, yang disampaikan oleh Kim Abdul Ahyar misalnya, maka kemaslahatan yang diperolehnya hanya terjadi pada Ba'alwi saja tadi semua. Ba'alwi terlindungi dengan sendirinya dan terjaga kehormatannya karena mengkaji nasab Ba'alwi jika memiliki kesimpulan yang berbeda dari status quo. Selama ini dianggap nasab Ba'alwi adalah tersambung pada Rasulullah, maka yang berbeda dari status quo itu akan digeser persoalan dosa, dan tidak dosa di akhirat, bukan soal kemaslahatan. Ingat, sahabat, dalam ilmu fikih, ya sahabat, mungkin Anda dalam keadaan darurat, maka babi pun boleh dimakan. Itu kan sudah ajas maslahatan tadi semua, termasuk juga dalam menggunakan vaksin tadi semua, ya. Maka hari ini, sahabat, kalau kalian bersandar kepada fikih-fikih peradaban, tentu saja segala apa yang sekarang ini terjadi contoh adalah kemarin COVID, kita diuji dengan COVID.
Maka disitulah sesungguhnya walaupun di awalnya ada perdebatan, dikatakan bahwa vaksin ini dibuat daripada serum babi dan lain sebagainya, tetapi adalah faktanya adalah pada saat dikaitkan dengan hidup dan mati. Nah ini adalah maka itu akan masuk kepada ilmiah tadi semua ya. Persoalan dosa dan tidak dosa adalah paradigma fikih yang oriented khas abad pertengahan. Sedangkan fikih kontemporer sudah menggeser ke persoalan maslahat atau tidak maslahat dengan dasar-dasar nilai kemanusiaan secara universal ya. Nah inilah misalnya contoh dari pendekatan-pendekatan ulama-ulama yang sudah multidisiplin akan memandang kasus Ba'alwi ini dengan pandangan yang berbeda. Misalnya satu, menjaga kehormatan Rasulullah dari orang yang mengaku-ngaku keturunannya. Coba mulai berpikir ke situ. Sebagian besar dari Ba'alwi ya, tetapi berbeda dengan perbuatan mereka itu adalah berseberangan dengan sifat Rasul itu sendiri. Mereka mengaku duriat sebagai duriat Rasul, tapi tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Betul, mereka bukan Rasulullah, dan kita pun tidak mengharapkan mereka adalah berakhlak seperti Rasulullah yang sempurna. Ya, ya. Tetapi mereka adalah berbeda dengan akhlak Rasulullah. Mereka suka kehormatan, mereka suka kesenangan, suka kemewahan, suka mendoktrin, suka gulu kepada itu. Karena hal demikian tidak mungkin ada pada Rasulullah yang memiliki darah mulia yang ma'asum dijaga oleh Allah menurunkan orang yang demikian rupa. Minimal jika Rasulullah itu 100%, dia ada 70% saja sudah alhamdulillah tadi semua ya. Jadi ini kalau seandainya kita dilihat kasus Ba'alwi ini dari aspek adalah multidisiplin dari segi maslahat dan madarat tadi semua. Yang pertama adalah tentu yang menolak ini bukan untuk menolak duriat Nabi, untuk menolak dari orang-orang yang mengaku duriat Nabi tetapi tidak mencerminkan adalah kepada duriat Nabi. Maka segala perbuatan mereka itu akan menjadi kebenaran, padahal akhlak mereka adalah jauh daripada akhlak orang-orang yang beriman misalnya tadi semua. Kemudian yang kedua adalah dampak dari pengakuan keturunan Rasulullah masuk ke wilayah sosial yang menyimpang pada nilai-nilai agama Islam secara universal. Kita lihat banyak menyaksikan bagaimana mereka adalah mendawir ya. Mereka menganggap bahwa mereka adalah sebagai pemegang kunci. Coba kalau seandainya orang-orang yang tadi yang monodisiplin tadi adalah berpikirnya ilmiah tadi semua, harusnya adalah tidak buta mata untuk menyaksikan apa ya kenyataan yang ada tadi semua. Inilah yang harus kita pahami. Bahkan mereka itu dengan nyata-nyata adalah membolak-balikan hadis dan kemudian juga membuat dalil-dalil khurafat yang sangat jauh. Sebetulnya kalau membiarkan mereka dari segi maslahat akan menghancurkan Islam itu sendiri ya. Sesungguhnya banyak orang yang awam ilmu agama akibat doktrin para pengaku keturunan Rasul ini menjadi salah kaprah dalam memahami nilai-nilai universal agama soal keadilan, egaliter, persamaan dan sejenisnya. Karena sahabat, di dalam Al-Quran tidak pernah mengajarkan kepada kita adalah tentang hal yang demikian. Adalah tentang bagaimana adalah mengkultuskan tentang seseorang. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam mani turab, dan Adam itu adalah dari tanah. La fadla li arabiyyin ila azawin. Tidak ada kemuliaan orang Arab di luar Arab. Karena pada dasarnya adalah dalam Islam itulah kesetaraan tadi semua. Bahkan baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana menyuapi orang Yahudi buta 12 tahun. Bagaimana baginda Nabi Muhammad juga adalah menyayangi pendeta Nasrani yang selalu memberikinya kotoran unta. Bahkan baginda Nabi Muhammad menyayangi seorang Majusi yang selalu meludahinya. Nah inilah sahabat yang sesungguhnya yang ingin diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bagaimana kita adalah memiliki persamaan tadi. An-nasu li Adam, manusia dari Adam, wal Adam manit turab, dan Adam itu dari tanah. Maka disadarkan oleh baginda Nabi, hei manusia seluruhnya, kalian semua tidak ada kemuliaan derajat di sisi Allah tadi semua. La fadla li arabiyyin ila zamin, wa la fadla li aswada ila al-ahmar illa bitaqwa, kecuali adalah dengan takwa kalian, bukan suku kalian, bukan golongan kalian. Maka sejarah membuktikan sahabat banyak orang-orang Yahudi yang memiliki kemuliaan. Demikian pula salah satu putri daripada Abu Jahal adalah terkenal adalah menjadi seorang mufassirin. Demikian pula adalah dari golongan-golongan muhaddisin adalah datang dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi tidak ada masalah kamu dari terah mana, dari keluarga mana, dari duriat mana. Tetapi yang sesungguhnya yang akan dilihat oleh Allah, kamu sebagai siapa hari ini. Kalaupun kamu benar adalah seorang Gus misalnya, ayah kamu adalah seorang ulama besar, seorang aulia, tetapi sesungguhnya tidak berbanding lurus dirimu dengan ayahmu itu ya. Karena yang akan dilihat itu bukan dirimu, tetapi adalah yang mulia itu ayahmu, yang mulia itu kakekmu.
tetapi memiliki dampak sosial pada saat seseorang mengaku Gus, tapi dia tidak mau bisa memberikan citra apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tadi maka pengakuan dirinya kepada orang yang mulia itu hanyalah akan berdampak kepada penghinaan kepada orang-orang itu sekalian. Ya sahabat, banyak orang awam ilmu agama akibat doktrin para ini tadi semua jadi salah kaprah dalam memahami nilai-nilai universitas tadi, ya, sehingga terjadilah sesuatu yang disebut yang terjadi pada Belanda itu tadi semua. Mereka adalah berkasta-kasta, mereka adalah berkelas-kelas, menganggap diri mereka adalah golongan kelas 1. Nah inilah yang terjadi. Akibatnya apa? Pada saat mereka sudah ditetapkan, bagi Anda yang silakan senang mempelajari baik tulisan-tulisan Senokor Gronyo, Panderplas, maupun ada tulisan adalah dari seorang Huub de Jong, ya, seorang penulis Belanda, kalian akan menyaksikan, ya, bagaimana siapa Mbak Alwi ini dari awal. Maka seharusnya kalau orang kayak Gus Baha, kalau dia adalah peneliti tadi semua, maka tidak akan mudah hanya menerima informasi itu hanya dari satu sisi. Bukankah kaidah keilmuan di dalam Sulamut Taifik, dalam apapun Sulamut Taufik dan apapun semua, bahwa sebelum kita adalah menolak sesuatu atau menerima sesuatu adalah kita harus tasawur, ujilah secara ilmiah, buktikan secara ilmiah. Karena kata Allah, inna donna la yugni minal haqqi syai'a, karena don itu tidak memberikan sedikit pun. Maka akhirnya menjadikan kasihan kepada orang-orang yang sekelas Gus Baha ini ada semua, ada akhirnya menjadi lucu penampilannya, ya, menjadikan, ya, sesungguhnya akhirnya menjadikan percandaan kepada Gus Aziz dari semenjak Juli dari semua, ya. Nah inilah sahabat juga buat kita semua, marilah cerdas dalam memandang. Yang disebut ulama itu adalah bukan orang yang bisa baca kitab, kata Abah juga. Yang disebut ulama itu tidak cukup dia pandai membaca kitab kuning, tetapi dia hanyalah pembaca. Tetapi di akhir zaman ini adalah dituntut bukan hanya pembaca. Di akhir zaman ini adalah dituntut orang itu adalah ilmiah. Inilah makanya kalau Abah mendengarkan, Abah tidak mau lagi ya mengulang lagi tentang apa yang dibahas oleh Gus Baha. Jelas Gus Baha tidak paham. Siapa yang disebutkan oleh beliau adalah tentang Ahmad Al-Muhajir itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, apakah itu dia dengan bukti filologi, apakah bukti arkeologi atau mungkin kitab, ya. Tetapi ada pada abad ke-5, ya sahabat, atau abad ke-4 pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Baha. Silakan, ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Baha, Abah berikan 200 juta. Wallah, demi Allah, ya, saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik, atau barangkali, ya, kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi tadi semua, silakan, ya, silakan datang ke tempat saya, kontak saya, admin saya akan transfer. Tapi ingin sebelumnya saya akan verifikasi apakah betul kitab itu, karena sekarang ini banyak sahabat. Maka kalau menurut Abah, informasi yang diterima Gus Baha itu adalah korban dari Gus Rumail tadi semua, ya, ya, inilah sebuah informasi yang tidak seimbang yang harus disampaikannya tadi semua. Bagaimana mungkin juga adalah Gus Baha mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Basaiban, sementara Basaiban itu dalam beberapa kitab yang sudah disampaikan oleh Gus Jajuli adalah jelas, ya, itu adalah berhubungan dengan Ba'alwi tadi semua. Basaiban itu dengan hubungan dengan Ba'alwi, karena baknya saja betul, Abah setuju, karena semua banyak marga yang ba di depannya itu adalah tentang Yaman. Basalamah ba, Basaiban ba itu banyak menunjukkan kepada Hadrol Maut, adalah merupakan ciri orang-orang yang jadi tidak mungkin kalau Wali Songo itu adalah berasal dari situ. Nah inilah menunjukkan bahwa Gus Baha, sekelas Gus Baha menyampaikan informasi tidak pernah diverifikasi, yang tidak pernah diuji dari semua, ya. Bahkan sebagaimana apa yang disampaikan Kiai Imaduddin Utsman tadi semua, tidak ada kitab yang menjelaskan abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Barulah abad ke-9 tentang mengisahkan tentang orang, ya, yang bernama Ubaidillah tadi semua, ya, ya.
Maka Basaiban ini kalau kita lihat dalam kitab apa namanya itu jelas-jelas adalah merupakan telah keturunan adalah Faqih Muqaddam tadi semua ya. Coba maka dari segi keilmuan Abah tidak mau nanti salah nanti semua ya. Tetapi intinya adalah marilah kita cek secara sejarah. Gus Baha ya tadi semua. Saya sangat hormat respect pada panjenengan dari segi keilmuan luar biasa. Tetapi pada saat nah inilah logika berpikir tidak ilmiah ya dalam berkaitan dengan Ba'alwi ini. Bagaimana mungkin sekelas panjenengan menyampaikan sebuah informasi apalagi yang berkaitan dengan Wali Songo yang dikaitkan kepada Basaiban ya adalah itu sebuah kesalahan yang fatal tadi semua ya. Nggak ada bedanya waktu Habib Rizik mengatakan bahwa apa namanya Syarifah Mudaim adalah istrinya Syarif Hidayatullah tadi semua tadi semua ya. Rara Santang adalah yang merupakan Syarifah Mudaim adalah istrinya Syarif Hidayatullah. Inilah kadang-kadang orang-orang besar sekarang atau orang-orang yang merasa besar tadi semua. Tapi masalahnya sekarang inilah zaman ya sahabat. Maka lihat orang-orang yang memiliki follower yang banyak itu bukan berarti dia itu adalah orang berilmu. Tapi inilah fakta di akhir zaman ini menjadi bahaya orang-orang yang menjadi ikutan kemudian pada saat menyampaikan sesuatu. Maka jangan aneh kenapa Raffi Ahmad digunakan karena dia adalah memiliki follower yang banyak tadi semua. Banyak yang digunakan oleh Ba'alwi adalah orang-orang yang memiliki basis massa yang besar tapi kemudian digunakan untuk mencapaikan apa yang diinginkannya dari sahabat. Ya, inilah ya kemudian banyak hal ya tentang juga Gus Baha juga yang berkaitan dengan sebetulnya sekarang sudah ketemukan arkeologi tentang makam makam Nabi Hud di Yaman itu juga harus dipertanyakan ya sekali lagi. Coba kata Abah juga pelajari sejarah kenapa Abrohah ingin menghancurkan Ka'bah itu pahami. Kenapa dia Abrohah itu membangun Ka'bah palsu di Son'a tadi semua ya. Coba ya Abah bukan ahli sejarah, Abah bukan ahli genetika, tapi setiap kita membaca itu adalah akan mendengarkan dari sumber yang sangat masuk akal dan ilmiah tadi semua didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta keilmuan. Sebagaimana Kiai Imaduddin Usman adalah seorang peneliti yang luar biasa yang landasannya selalu mendasarkan kepada ilmiah, kepada bukti, kepada fakta tadi semua ya. Dan pernyataan Gus Baha tentang Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu ya juga tidak sesuai dengan fakta ya. Dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya duriat Nabi itu paling banyak di Yaman. Beliau mengatakan duriat Nabi paling banyak di Yaman. Coba cek sekarang, silakan pergi. Karena Abah ada teman di sana. Bahkan mereka pun Gus Baha yang panjenengan hanya melihat kepada Umar Al-Hafiz dan beliau berkata bahwa lihat tuh contohnya adalah buktinya Umar Al-Hafiz. Silakan kepada Gus Baha cek nanti di Hadramaut atau cek di sekitar Yaman. Apakah orang-orang Yaman itu mengenal kepada Habib Umar Al-Hafiz tadi semua? Ya. Coba. Jangan hanya dengar dari omongan siapapun. Barangkali panjenengan punya orang yang ada di Yaman tadi semua. Tentang fakta-fakta tentang makam Faqih Muqaddam, tentang makam Muhammad Al-Muhajir. Semua tadi maka Abah tadi semua. Saya tantang Gus Baha atau siapapun Abah berikan 200 juta. Ya. Silakan ini. Direkam oleh kalian semua dan kalian yang punya bukti, punya fakta, Abah siap memberikan 200 juta. Ya. Kepada siapa yang bisa membuktikan bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman dari semua. Harus didukung dengan bukti kitab. Syukur kalau ada bukti arkeologi. Karena ini adalah kebenaran itu harus dengan landasan ilmiah. Ya. Nah, inilah yang banyak hal yang sebenarnya kalau menurut Abah adalah sangat menyedihkan ya. Ya, kalau seandainya hanya berdasarkan kepada husnudzon, hanyalah berpegang kepada landasan filsafat ilmu pengetahuan abad pertengahan, tetapi tidak mau adalah membaca dengan benar tadi semua. Orang yang membaca itu bukan peneliti. Orang membaca itu adalah mereka senang. Oh ya, is okay. Is the information. This information is very valid. Tapi bagi orang-orang ahli, peneliti, dia tidak akan percaya mudah begitu saja. Bukan berarti dia adalah suudon. Apalagi yang berkaitan dengan sesuatu yang dikaitkan dengan nama yang agung baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tentu sahabat, tentu Gus Baha, dampaknya adalah sangat berat. Ya. Makanya panjenengan kalau barangkali malas mencari di YouTube, carilah video-video singkat pernyataan daripada Habib Ba'alwi itu semua ya. Bagaimana pada saat menyampaikan hadis tadi semua, menyampaikan ilmu pengetahuan tadi semua bahkan sangat jauh. Bahkan mereka pun berpegang kepada kafa'ah
Kafaahnya apakah mengikuti Imam Syafi'i? Tidak ada kafaah yang seperti mereka yakini. Mereka tidak boleh menikahi perempuan, mereka tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Tapi mereka dengan seenaknya menikahi siapapun dan mereka meninggalkannya tanpa bertanggung jawab. Ya. Nah inilah ya, kembali lagi kata Abah juga yang berkaitan dengan segala sesuatu ada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gus Baha cukup saja duduk membahas tentang tafsir, tapi juga tentang tafsir juga sekarang sesungguhnya juga kita harus mulai cerdas tentang tafsir itu tadi semua. Ya, kita sudah ada pada abad ilmu pengetahuan. Sekarang banyak ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran Al-Quran. Maka kalau tidak pernah ilmiah kita semua, sahabat, orang Islam akan terus tertinggal sampai kapanpun. Apalagi kalau kalian stop pada abad pertengahan. Filsafat ilmu pengetahuan yang kalian pegang hanyalah kepada usuluddin, hanyalah kepada monodisiplin, tidak mau melihat tadi semua. Ibaratkan kuda. Ini kan bukankah tadi semua? Maaf ya, tidak mau Abah menyimpangkan dengan Dajjal tadi semua. Karena Dajjal itu mata satu tadi semua ya. Hanya melihat kebenaran itu dengan mata yang satu. Kita punya dua kacamata. Itulah kenapa dalam ilmu pengetahuan kita harus memandang dengan dua kacamata. Kita punya dua lubang ini di sini. Pandangan syariat, pandangan secara hakikat, yang tentu saja adalah dijembatani dengan pandangan secara ilmiah. Ya ini ya tadi semua. Abah tidak akan terlalu membahas tentang apa yang disampaikan Gus Baha karena akan mempermalukan beliau tadi semua. Ya lucu ya tadi semua. Semoga ini adalah barangkali dengan adanya banyaknya sekarang tanggapan kepada Gus Baha, demikian juga kepada yang lain-lain ya, ulama-ulama yang masih mengisbat ba'alwi itu, Abah mengerti adalah kalian hanya mengaitkannya tadi kepada pola fikih adalah abad pertengahan yang kaitannya dosa perdosaan. Betul, dosa itu urusan Allah sesungguhnya tadi semua ya, tetapi yang harus didahulukan sekarang ini adalah tadi ajas maslahat manfaat tadi semua ya. Kalau seandainya mengisbat ba'alwi itu adalah memberikan maslahat, is fine tadi semua ya. Kalau seandainya mereka itu adalah menjadikan rahmatan lil alamin fil alamin, it's fine. Maka bagi Abah lebih senang orang ngaku palsu tapi adalah menunjukkan akhlak Rasulullah yang baik, yang benar, daripada mengaku-ngaku duriat seseorang tetapi dia tidak mampu tubuhnya, bicaranya tadi semua. Karena Abah menyaksikan dari kalangan kalian itu bicara khutbah aja kayak maki-maki orang tadi semua.